Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kasih karunia keajaiban Roh Kudus dalam hidup kami yang membuat kami mampu berguna bagi kerajaan Tuhan Yesus secara ajaib, secara nyata, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan porsi dan arahan yang Kau berikan kepada kami. Kasih karunia-Mu ajaib memenuhi kami, membuat kami berguna bagi kerajaan-Mu secara makin nyata, makin memberkati. Khususnya di masa-masa pandemi ini, Tuhan Yesus lindungi, pagari, berkati kami semua, jauhkan kami dan keluarga kami dari COVID-19 maupun pengaruh buruk dari COVID-19. Kami tolak menularkan, kami tolak tertular dari penyakit COVID-19 ini, dan seluruh keluarga besar kami dijauhkan dari bahaya celaka dan kekurangan karena COVID-19. Berkati agar kami bisa berguna bagi orang banyak pada masa-masa ini melebihi sebelum-sebelumnya. Muliakan nama-Mu Tuhan Yesus melalui segala kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Mari kita baca dari Roma 12 ayatnya ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu, di ayat 3 ini kita belajar bahwa kita jangan salah berpikir. Ya, harus tepat sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita menurut ukuran iman yang dari Tuhan juga. Karena adalah hasil kasih karunia, bukan hasil pembentukan kita sendiri. Jadi jangan sampai kita pikir iman kita sudah bertumbuh, sudah besar, menurut versi kita karena kita suka puasa, kita suka baca firman, suka nyanyi-nyanyi puji-pujian dengan rajin, ibadah rajin, berpikir bahwa iman kita sudah besar. No, menurut kalimat ini, ya, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi ukuran iman yang terjadi pada sekarang kita, besarnya iman kita, merupakan karunia dari Tuhan pada kita masing-masing yang tidak sama. Ya, jadi jangan bermegah diri dengan berpikir dengan sudah lebih rohani hidup kita bahwa iman kita sudah besar. No, itu tergantung karunia juga dari Tuhan. Ayat keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Ya, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 5, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu, kita harus tahu persis karunia yang ada pada kita. Yang kita berpikir karunia-karunia roh itu hanya misalnya soal nubuat, atau bikin mujizat, atau mengusir setan. Tidak hanya itu. Kalimat Roma 12 mengajarkan kepada kita, Paulus yang sudah sangat ahli dalam dunia roh dan roh kekristenannya sudah sangat besar ini, mengatakan kepada kita ya bahwa ada karunia bukan hanya untuk bernubuat. Tapi kalau kita diberikan untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan proporsi iman kita atau ukuran iman kita itu tadi. Ya, sesuai dengan, jangan melebih-lebihkan, jangan merasa sudah mampu menubuatkan hal yang lebih besar. Ya, nubuatan yang ada pada kita adalah karunia, bukan hasil telaah kita sendiri. Maka teman-teman yang diberi karunia nubuat secara khusus oleh Tuhan, jangan memandang lebih dari yang seharusnya yang Anda dapat. Ya, kalau itu nubuat Anda hanya terbatas pada 1, 2, 3 kerumunan orang, ya jangan merasa mampu menubuatkan hal besar untuk satu negara, satu kota, atau bahkan dunia. Ya, nah dan juga ayat 7, jika kami untuk melayani, baiklah kita melayani.
Ya, nah melayani di sini sampai diterangkan di ayat ke-8-nya ada ya menunjukkan kemurahan, artinya yang memberikan sedekahan, pertolongan nyata kepada sesama yang lebih membutuhkan dari kita. Itu wajib kita anggap itu karunia khusus, pemberian khusus, bukan kemauan kita masing-masing, tapi bahkan kemauan kita pun dari karunia dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Maka Bapak Ibu, ini adalah karunia kedua yang disebutkan setelah bicara karunia khusus roh, yaitu nubuat contohnya. Ya, jadi karunia bernubuat adalah hal besar secara rohani. Ya, karunia Roh Kudus yang ajaib. Namun Roh Kudus juga memberi kita karunia untuk melayani, memberkati orang lain. Nah, itu tolong kita pakai. Juga ada karunia untuk mengajar. Ya, tolong kita pakai. Yang jangan kita sembarangan orang diberikan tugas, diberikan kuasa, diberikan peralatan kerja, ya, diberikan uang saku yang cukup, diberikan modal kerja yang cukup, ya kita tidak boleh melalaikan tugas kita masing-masing. Bahkan karunia untuk menasehati, mengajar yang menegur, itu exhortation. Ya, jadi kita harus jangan berdiam diri di saat harusnya kita boleh berbicara atau disuruh bicara. Nah, Bapak Ibu, ya ujung-ujungnya membagi-bagikan sesuatu, yaitu melayani yang nyata untuk sesama yang membutuhkan, itu harus dengan penuh keikhlasan. Jangan separuh-separuh, sebel ngelihat orang yang kita kasih kurang terima kasih. Jangan. Kita harus melakukannya dengan hati yang penuh keikhlasan, ya, penuh dengan kerelaan, penuh dengan sifat kecukupan, ketenangan, memberkati tanpa pamrih. Ya, juga kita yang diberi kuasa memimpin. Kita harus memimpin dengan penuh kerajinan, penuh kedisiplinan, tidak setengah-setengah, harus menuntun dan meneladani dengan baik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya dengan kuasa Roh Kudus kita semua akan bisa bekerja baik, benar di depan Tuhan kita dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati ajaib. Amin. Ya Roh Kudus, ajaranmu, ya Roh Kudus, jadi seperti Kristus Yesus, hasilkan buahmu, mengasihi seperti Engkau, mengampuni seperti Engkau, sukacita seperti Engkau.